Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afandi Abdul Aziz. NIM saya 2331407001111106. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proyek IT dengan bernama Kalkanif Home, sebuah sistem lampu otomatis yang bekerja dengan deteksi gerakan. Di sini tujuannya sederhana, biar bikin hidup kita lebih praktis dan hemat energi. Sesuai dengan jargonnya Kalkanif Home itu sendiri, Smart Shelf Life, Simplified. Nah, di sini kenapa saya mengambil kata-kata dengan nama Kalkanif? Karena nama Kalkanif ini nickname game saya dulu uh, dengan sudah bersama saya dengan mengenalkan teknologi. Jadi sekarang saya akan membawakan nama Kalkanif itu sendiri. Lanjut, di sini mengenal saya lebih lanjut dengan summary curriculum video saya. Saya di sini pernah membuat website dengan mengembangkan menjadi full stack, menggunakan Laravel, PHP, Bootstrap, atau Tailwind. Lalu di sini saya pernah membuat Android atau mobile dengan berpengalaman integrasi Android dengan Flutter, API, lalu Ravel. Di sini saya juga mempunyai di bidang jaringan. Saya mau pernah mengkonfigurasi jaringan Cisco dan Winbox. Lalu moto hidup saya, terjebak dan terdesak di situasi genting akan membuat seseorang memiliki ruang untuk berkembang. Jadi makna ini buat saya. Jadi ketika saya mempunyai tugas yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar, ketika saya juga mempunyai melakukan sesuatu lalu gagal, itu adalah bukan sarana saya menjadi orang gagal, tetapi di situ saya merasa ini adalah salah satu ruang untuk berkembang saya. Oke, baik, masuk kita ke latar belakang. Permasalahan dari permasalahan kemudian adanya proyek IT ini. Pertama, pemborosan energi listrik akibat lupa mematikan lampu. Jadi pernah nggak sih kalau kita keluar kamar atau keluar kamar mandi, lampu itu masih nyala. Jadi kan pemborosan listrik. Kemudian menyebabkan pembiayaan listrik banyak gitu, bengkak. Lalu sistem pencahayaan konvensional juga kurang efisien. Di zaman modern sekarang ini enak nggak sih kalau semisal lampu itu menjadi konvensional, ketika kita masuk lampu otomatis hidup, kita keluar lampu otomatis mati. Jadi di zaman sekarang ini maka perlu adanya sistem lampu otomatis agar lebih efisien kita makainya. Kemudian juga kebutuhan solusi lampu otomatis ini sangat-sangat terjangkau. Hanya menggunakan 4 komponen hardware. Yang pertama itu ada sensor PIR. Ini adalah sensor yang buat deteksi gerakan. Kemudian ada Arduino. Nah, ini Arduino adalah otak yang mengatur rangkaian kerja pada sistem lampu otomatis, mengatur logikanya pada sistem lampu otomatis. Kemudian ada relay plus lampu. Nah, ini eksekutor perintah, eksekusi perintah langsungnya. Oke. Baik. Nah, di sini ada gambar-gambar mockup dari komponen-komponen hardware yang penting ya. Pertama ada Arduino, ada relay, ada sensor PIR, ada lampu, IC 220 volt. Ini gambarnya, mockupnya. Kemudian di sini ada before test dan after test pada proyek IT sistem lampu otomatis. Disclaimer, di sini saya menggunakan fotonya mengambil dari video YouTube karena memang saya di sini belum mempunyai perangkatnya dan masih belum
ya masih belum mempunyai perangkatnya. Di sini saya jelaskan bagaimana cara rangkaian sistem otomatis lampu ini berjalan dengan lancar. Yang pertama bisa kita lihat ketika sensor itu tidak melihat deteksi gerakan, lampu itu akan mati. Tetapi ketika sensor itu melihat ada deteksi gerakan manusia, lampu akan hidup. Nah, ini keunggulannya pertama respon cepat terhadap gerakan manusia, kemudian konsumsi daya rendah untuk sistem kontrol, lalu biaya implementasinya juga sangat terjangkau. Nanti saya akan membahas untuk biaya perangkat-perangkat tersebut. Nah, ini ada namanya WBS, Work Business Computer. Ini akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap aktivitas dan berapa lama untuk pengerjaan sistem lampu otomatis. Yang pertama ada tahap aksi perencanaan. Aktivitasnya itu studi literatur, pembelian, komponen. Nah, studi literatur kita akan belajar memahami kebutuhan, belajar memahami tempatnya, lokasinya, survei tempat ini, barang ini akan ditaruh di mana. Kita lihat juga jika ditaruh sini kendalanya apa, jika taruh sini kendalanya apa lebih baik taruh di sini gitu. Kemudian lanjut ke pembelian komponen. Nah, pembelian ini permasalahannya ada ketika kita membeli di tempat ini mungkin ada satu hardware yang tidak ada, jadi kita harus ke toko lain buat cari hardware yang ini. Nah, ini akan memakan durasi 2 hari karena memang kita perlu studi literatur, kita juga perlu mencari barang-barangnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada namanya implementasi, yang aktivitasnya itu perakitan hardware dan pemrograman. Nah, perakitan hardware ya kita harus merakit hardware-nya kayak misalkan Arduino Nano, sensor PIR. Kita rakit dulu untuk Arduino berapa panjang yang kita perlukan gitu buat di tempat, berapa kabel-kabel yang kita butuhkan pada suatu tempatnya yang kita mau eksekusi gitu. Lalu sehabis kita rakit, kita juga harus diprogramkan kan perlu makan waktu juga yang sangat cukup banyak ya. Jadi pemrograman juga nggak cuma sekali 2 kali masukin kode-kode, tetapi kita masukin sekali, ini apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa kita masukin lagi, kalau nggak bisa kita masukin lagi. Jadi pemrograman ini kalau ada gagal satu kode itu akan membuat kesalahan semua pemrograman. Jadi pemrograman itu semuanya harus sukses gitu. Agar perakitan sistem proyek IoT ini berjalan dengan maksimal. Ini makanya akan memakan paling banyak ini implementasi ini aktivitas yang intinya pada proyek IoT ini memakan waktu 4 hari. Lalu ada namanya pengujian. Nah, pengujian ini ya hanya mengkalibrasi sensor, yang ngecek apakah sensor ini berjalan dengan lancar, apakah perangkat hardware ini mendeteksi sensor dengan baik gitu. Lalu kita uji di lapangan seperti itu. Ini ya memakan waktu 1 hari mungkin ya, tengah kurang. Nah, lalu di sini ada yang tadi saya mau sampaikan, biaya perangkat-perangkat IoT sistem lampu otomatis. Yang pertama ada Arduino Nano, ini maunya harga 100.000. Kemudian ada sensor PIR dengan tipe HC SR501, ini memakan harga 50.000. Kemudian ada relay 1 channel yang tipe 5 volt 10 ampere, itu harganya 25.000. Lalu lampu AC 220 volt, tipenya yang udah dimodifikasi kabel agar terhubung dengan relay.
Nah, ini harganya 10.000. Kemudian ada komponen kabel jumper dan kabel USB. Ini perkirakan harganya 25.000. Jadi totalnya 210.000. Lalu di sini ada namanya risk assessment, pemetaan risiko. Risiko yang akan dihadapi yang pertama itu ada namanya sensor tidak responsif. Nah, ini tingkat keparahannya medium. Jadi kalau misalkan sensornya tidak mendeteksi, kan itu jadi proyek IoT-nya kan tidak berjalan dengan lancar, dengan maksimal. Jadi kan bisa jadi tidak maksimal penggunaannya. Maka dari itu kita memitigasikan dengan kalibrasi ulang. Bisa jadi kita cabut-cabut kabel terlebih dahulu, kita pasangin lagi, atau kita programnya kita setting ulang. Lalu di sini ada risiko perangkat rusak. Nah, ini tingkat keparahannya sangat sulit, sangat hard. Jadi perangkat yang bisa jadi perangkat yang perangkat eksekutor seperti lampu dan relay ini sangat rentan untuk memungkinkan rusak, karena kan dia eksekutor. Bisa jadi lampu bisa kena bola, misalkan kalau anak kecil lagi main, atau kena benda lainnya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau misalkan perangkatnya rusak. Jadi cara memitigasinya ya kita harus menjaga alat-alat perangkatnya itu dari bahaya apapun lah. Kemudian ada namanya korsleting listrik. Ini tingkat keparahannya sangat hard. Jadi ketika kita tahu kalau semisal sensor ini tidak bekerja dengan baik, mungkin kita akan mengecek terlebih dahulu di alat-alat IoT-nya. Padahal alat-alat IoT-nya itu udah benar. Cuman yang salah itu di listrik. Bisa jadi listriknya tegangannya kurang atau listriknya mati. Ya, jadi kan jadi alat-alat IoT juga tidak bekerja dengan seharusnya gitu. Dan juga korsleting listrik juga bisa jadi dari PLN. PLN yang sedang maintenance, jadi kan listriknya pada mati semua gitu. Nah, cara memitigasi yang tadi pertama yaitu ya kita harus mengecek nih stabilan listriknya stabil apa enggak nih. Terus menjaganya juga biar stabil. Lalu tadi yang problem yang kedua itu ketika PLN-nya sedang maintenance, kita ya harus mengeluarkan uang yang cukup lumayan ya menggunakan genset. Lalu ada namanya change management, yang strategi pengelolaan perubahan. Strategi ini yang pertama kita evaluasi mingguan progres proyek gitu. Jadi kita cek apa setiap minggunya apakah sensor ini masih bergerak berjalan dengan berjalan yang seharus maksimal gitu. Kita cek apakah lampunya udah kelihatan redup atau tidak, kita evaluasi juga, kita rubah gitu. Kemudian yang kedua adalah sediakan komponen cadangan untuk modul kritis. Nah, ini kita sediakan modul yang paling penting, kita sediakan modul-modul yang bersifat eksekutor, yang seperti lampu, relay, yang sangat memungkinkan rentan terhadap bahaya fisik gitu. Jadi makanya kita salah satu yang paling penting ya sebenarnya penting kalau misalnya kita buat cadangan, cuman jika bisa cadangan tersebut kita tambah yang modul-modul eksekutor. Kemudian jangan lupa juga di dokumentasi setiap perubahan versi sistem dokumentasi juga setiap per minggunya kalau misalkan ada kesalahan atau apa gitu. Jadi kalau misalkan ada problem yang sama, kita tidak lupa lagi. Maksudnya tidak bingung lagi, oh ini mungkin karena listrik atau mungkin karena bagian sensornya nih tidak kebaca, mungkin ya perlunya dokumentasi. Baik. Nah, ini ada perhitungan P-Earth. Ada optimis, realistis, pesimis, dan durasi support. Nah, optimis saya itu 5 hari, realistis 7 hari,
pesimis 10 hari. Nah, lalu kalau misalnya dihitung dari expert ya mungkin memakan waktu 7 hari lebih. Oke, di sini ada rumusnya durasi support O ya, O plus 4N plus P bagi 6. Jadi optimis ditambah 4 kali 4 kali realistis ditambah pesimis bagi 6. Jadi punya saya mungkin totalnya 7/2 kalau semisal dibulatkan. Oke, baik. Lanjut. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.